alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan kedisiplinan anggaran, serta menciptakan legal and political frameworks dari tumbuhnya aktivitas usaha. Berikutnya, konsep pemerintahan daerah. Istilah pemerintahan menurut bagaimana sebagaimana yang dikutip oleh Saifullah berasal dari kata dasar pemerintah yang mendapat sisipan M yang berarti suatu sistem dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagaimana bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk memikul tentang jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu negara. Istilah pemerintah ini pula yang oleh kebanyakan kalangan penyepadankan oleh istilah governments atau bahasa Inggris dan governments bahasa Prancis, yang keduanya berasal dari perkataan Latin gubernaculum yang artinya kemudi. Istilah pemerintah ini sering pula disinonimkan dengan penguasa, kadang juga diartikan sama dengan eksekutif, yakni pemegang atau yang melaksanakan pemerintah secara real, dan ada pula yang mengistilahkan pemerintah dengan jabatan atau aparatur dalam susunan pemerintah. Sementara itu, istilah pemerintah dalam bahasa Inggris dikenal dengan administrasional, yakni proses pembuatan atau cara pemerintah atau segala urusan yang dilaksanakan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Selanjutnya, Muhammad Kusnadi dan Harmaili Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Saifullah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara itu sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah cabang kekuasaan eksekutif. Cabang pemerintah eksekutif mewakili dua hal. Pertama, sama dengan yudikatif dan legislatif, berperan sebagai alat kelengkapan negara, bertindak untuk dan atas nama negara. Keduanya sebagai badan administratif negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara. Kemudian, transparansi dalam penyelenggara pemerintah daerah. Format dan konsep transparansi yang akan kita implementasikan dalam penyelenggara pemerintah daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari salah satu asas-asas umum penyelenggara negara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 atau 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, bahkan dengan diberlakukan UU RI nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka suatu negara prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan penyelenggara negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggara negara. Asas keterbukaan, transparansi, dan penyelenggara pemerintah daerah adalah asas yang membuka dari terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara pemerintah daerah dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan hasil negara. Penetapan asas transparansi dalam penyelenggara pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang berbagai informasi tentang penyelenggara pemerintah daerah secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Transparansi penyelenggara pemerintah daerah adalah jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui siapa mengambil keputusan apa serta alasannya. Menurut Utomo, formulasi ini implementasi otonomi daerah tidak menyimpang dari makna dan the ultimate goals akan memberikan warna goals governance bagi pemerintah di daerah. Maksud bahwa pemerintah yang penuh dengan kompatibilitas antara komponen responsible, accountable, dan transparansi terhadap kebenaran, keinginan, tentang, dan tuntutan daerah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.